Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Teteh sudah menyempatkan waktu dalam sesi pendidikan kesehatan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu berkenaan dengan cedera kepala. Nah, berhubung dengan kemarin kasus kemarin pasiennya itu cedera kepala dalam kategori sedang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan atau cara mencegah timbulnya komplikasi pada pasien cedera kepala. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, apa yang diketahui oleh Teteh tentang cedera kepala? Mungkin bisa di sepengetahuan Teteh. Nggak tahu ya, kurang tahu. Baik. Jadi cedera kepala itu merupakan situasi di mana pasien yang akan mengakibatkan pasien mengalami penurunan kesadaran, di mana kondisi khususnya di kepala terjadi abnormalitas struktur kepala dikarenakan oleh suatu benturan atau kecelakaan atau jatuh yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, cedera kepala ada beberapa kategori. Yang pertama, ada 3 kategori. Yang pertama, cedera kepala ringan, di mana keadaan cedera kepala ringan dilihatkan atau dicirikan dengan pasien mengalami mual, muntah, sampai pingsan, tetapi dalam jangka waktu yang relatif sedikit sebentar. Ada juga kategori yang kedua yaitu kategori sedang. Nah, kategori sedang tanda dan gejalanya hampir sama dengan yang ringan, tetapi yang membedakannya yaitu jangka waktu yang lama, mual, muntah, pingsan, dan yang lainnya. Tapi itu dalam jangka waktu yang agak lama. Yang ketiga yaitu kategori berat, di mana si keadaan pasien mengalami penurunan kesadaran sampai dengan bisa terjadi kematian. Itu disebabkan oleh sebuah kecelakaan atau injury yang sangat-sangat parah. Itu jadi ada 3 kategori diulang ya. Kategori ada ringan, sedang, berat. Nah, terus faktor yang dapat menyebabkan cedera kepala yaitu diantaranya kecelakaan kerja, kecelakaan saat berada di lingkungan luar, terpeleset, dan yang lainnya. Yang terkena yaitu khususnya kepala. Terus poin yang terakhir yaitu cara pencegahan. Cara pencegahan cedera kepala ada 3 kategori juga. Ada primer, sekunder, tersier. Primer adalah pencegahan di mana si kejadian belum terjadi. Jadi cedera kepala belum terjadi, jadi bisa dicegah. Itu dengan cara yang pertama yang bisa dilakukan memakai helm bila berkendara berada di jalan, memakai motor. Terus di lingkungan rumah yaitu dengan cara menerangi semua ruangan rumah, jangan ada yang gelap. Terus menjaga lantai supaya tidak licin. Terus khusus untuk anak kecil dan orang dewasa, orang tua atau lansia itu disediakan pegangan setiap mau ke kamar mandi atau ke tempat-tempat yang lembab. Nah, itu yang primer. Terus yang sekunder di mana pencegahan itu sudah terjadi, istilahnya cedera kepala di jalan dan itu udah terjadi kecelakaan. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus pengkajian ABCD atau airway, breathing, circulation. Itu yang utama. Airway itu diutamakan menolong
pasien dengan cara membukakan airway itu jalan pernapasan, bebaskan dulu jalan pernapasannya. Terus yang kedua, lihat kondisi korban kecelakaan tersebut, apakah ada trauma di leher atau trauma di kepala, dengan melihat ciri-ciri apakah ada lembab di sekitar leher, apakah ada pendarahan di hidung atau di telinga, dan juga lebam di kelopak mata. Nah, itu dapat dikatakan terjadi trauma leher dan trauma di kepala. Terus yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Pencegahan tersier yaitu di mana bisa dikatakan fase rehabilitasi. Fase rehabilitasi itu di mana si pasien sudah sembuh dari cedera kepalanya, dan untuk dicegah supaya tidak terjadi kecelakaan cedera kepala lebih lanjut, itu dengan cara lebih memperhatikan keamanan si pasien saat sudah di rumah, dengan cara didampingi selama pada fase pengobatan. Mungkin segitu materi yang bisa disampaikan. Sebelum ke sesi tanya jawab, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang cedera kepala? Rasa tidak ada. Ya, baik. Sebelum tutup, saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk mengevaluasi tentang materi yang sudah dijelaskan. Yang pertama, ada berapa tingkatan cedera kepala? Ada 3. Yang pertama sedang, oke. Ringan, berat. sedang, berat, oke. Terus cedera kepala bisa dicegah dengan beberapa cara. Ada berapa cara? Ada 3. Satu sekunder, primer, sekunder, tersier. Oke. Pencegahan primer dapat dikatakan dengan pencegahan apa? Contoh pencegahan primer apa? Sebelum terjadi kali ya. Sebelum terjadi. Terus pencegahan sekunder Itu sudah terjadi. yang dalam sudah terjadi ya. Kalau yang tersier? Tersier. Apalagi sih? Tersier teh fase rehabilitasi, jadi dalam fase pengobatan kan. Mungkin dicukupkan sekian ya teh. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.